Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'd, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita dimudahkan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumahnya. Kehadiran kita semoga membawa kebaikan dan mendapatkan ampunan serta kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta menambah catatan kebaikan kita di sisinya. Kemudian kita berbanyak ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau serta para sahabat yang telah berjuang bersama beliau, yang telah mengorbankan harta dan jiwa demi tegaknya agama yang mulia, dan kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah menyayangi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sejak kecil. Kemudian untuk para guru, pendidik serta ustadz kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah jaga anak keturunan mereka dan Allah jadikan tempat yang mulia di sisinya. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Pagi ini kita akan masuk atau masih dalam pembahasan ke-17 tentang 7 perkara yang membinasakan. Setelah kita menyampaikan pembahasan yang pertama tentang asyirku billah, yang kedua adalah as-sihir, yaitu perbuatan sihir. Kemudian yang ketiga adalah qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu yang telah dibenarkan olehnya. Kemudian yang keempat, di antara perkara yang menghancurkan adalah aklur riba, memakan riba. Memakan riba ini adalah satu perbuatan yang tercela di dalam agama kita. Bal hiya minal kabair. Bahkan dia merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam ayat tentang bahaya dan buruknya riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. "Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Tinggalkan dari sisa riba. Ketika kita sudah tahu hukum, ketika tidak sudah tahu perkara ini perkara dosa besar, tinggalkan dengan penuh keyakinan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan seluruh transaksi-transaksi riba, tinggalkan. Jangan dilanjutkan. Dan kembali kepada jalan yang benar. Karena itu perintah Allah. In kuntum mu'minin. Orang beriman dengan mudah dia meninggalkan larangan Allah, walaupun itu menggiurkan dan menguntungkan dari sisi dunia. Lihat ayat berikutnya, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak tinggalkan hal itu, tidak lakukan dengan meninggalkan riba tersebut, fa'dhanu biharbim minallah. Kabarkan, sampaikan, Allah menyuruh perang dengan mereka. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Ini ancaman Allah, ya, dan Rasulnya. Bayangkan,
Ketika kita tidak meninggalkan riba dalam kehidupan kita, maka mendapat ancaman perang, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Allah juga mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang pemakan riba yang hidup mereka bergelimang dengan riba, hakikatnya mereka ini di hari kiamat tidaklah mampu berdiri, kecuali berdirinya seperti orang yang dikuasai oleh syaitan. Bayangkan, yang dikuasai oleh syaitan. Dan ini adalah penyesalan yang sangat besar nanti di hari kiamat kelak. Orang-orang yang memakan riba di dunia ini, walaupun tempat kerjanya ber-AC, mobilnya ber-AC, rumahnya ber-AC, itu kan nyaman. Dari sisi pakaian mewah, sepatu mahal, sendal mahal, tampilan sangat menarik. Tapi yakinlah itu semua di hari kiamat kelak akan membuat dia menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita meninggalkan hal riba, mampu kita meninggalkan perkara riba adalah cirinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah berikan dua sisi. Allah halalkan jual beli, lakukan itu. Lakukan jual beli, dan Allah haramkan riba. Nah, pada jual beli ada riba sangat banyak potensinya. Makanya pelajari hukum jual beli dengan benar. Pelajari hukum jual beli dengan benar. Seperti mana dulu ketika Umar menjadi khalifah, tidak mengizinkan siapapun yang masuk pasar, yang berjualan di pasar, kalau dia tidak faham fikih jual beli atau fikih muamalah secara umum. Kemudian Allah juga katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan mengembangkan sedekah, menumbuhkan sedekah. Allah hancurkan riba. Orang yang usaha dibangun di atas usaha riba, ya kan? Maka kemudian lambat laun secara duniawi mungkin dia dapat, tapi bisa jadi keberkahan harta tidak didapatkan, anak keturunan yang sulit diatur, kemudian suasana rumah tangga yang selalu hangat, yang selalu tidak mengundang kenyamanan. Banyak faktor. Kita pandang dia secara zahir dalam keadaan nikmat, Pak. Kenikmatan dunia yang luar biasa. Tapi yakinlah akan ada yang akan mengurangi kenikmatan kenyamanan itu dari banyak sisi. Tidak ada sesuatu yang akan dinikmati dengan penuh kalau itu dibangun di atas riba. Di atas riba. Apalagi dalam bicara anak, bicara keturunan. Karena itu akan membawa pengaruh besar di dalam pembentukan karakter anak-anak kita, pembentukan karakter rumah tangga kita. Karena itu yang kita makan, itu yang kita bawa untuk anak-anak kita, itu yang kita siapkan, kita berikan kepada mereka. Itu semua diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ya, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan la'anallah akil riba. Allah melaknat yang memakan riba. Siapa yang mau di antara kita ini dilaknat Allah? Tidak mau. Tapi siapa pula yang sanggup untuk mau meninggalkan keinginan kesenangan dunia tadi? Tentulah iman yang mengikat antara keinginan dia dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian riba bi jami'i anwa'ihi muharram. Riba dengan seluruh jenisnya haram. Nabi SAW mengatakan ar-riba itnani wa sab'una bab. Pintu riba itu ada 72 pintu. Adnaha yang paling rendahnya mithlu ityanir rajuli ummah. Seperti seseorang yang mendatangi ibu kandungnya. Bayangkan. Riba itu pintunya banyak, tingkatannya banyak. Tingkatan yang paling rendah adalah seperti orang yang mendatangi ibu kandungnya.
siapa orang yang mampu melakukan itu? Mustahil di dunia ini. Tapi pelaku riba itu seperti itu. Bayangkan. Ingatlah wahai para pelaku riba. Ketika Anda masih gandrung dan cenderung dan masih muda melakukan riba ini. Ketika Anda masih suka dengan muamalah riba, Anda seperti orang yang mendatangi ibu kandung Anda sendiri. Ingat baik-baik. Ini perkataan Nabi SAW. Dan itu ancaman. Secara zahir menarik. Keuntungannya luar biasa. Tapi Anda seperti orang yang mendatangi ibu kandung Anda sendiri. Ketika riba itu masih Anda pelihara dalam kehidupan. Wa yusammi an-nas fi hadzal 'asr ar-riba bighairi ismihi. Makanya di antara bentuk cara orang hari ini membuat riba tidak menjadi sesuatu yang dibenci dalam kehidupan, maka dirubah namanya dengan nama yang lain. Fa yusammunahu bil faedah. Dinamakan dengan faedah. Faedah, manfaat. Siapa yang geli dengan faedah? Kata faedah itu bukan konotasinya tidak buruk, gitu kan? Konotasinya baik. Faedah, manfaat. Ya. Falyahdharul muslim min dzalika asyaddal hadar. Hendaklah kita berhati-hati. Selain faedah apa namanya lagi? Bunga ya. Bunga itu kan harum ya, harum, indah, menawan. Siapa yang tidak suka dengan bunga? Lambang daripada keindahan. Tapi itulah jalan syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar dengan menggunakan bahasa dan istilah yang baik, menunjukkan sesuatu yang buruk. Dirubah namanya. Jadi ini banyak dalam Islam ya. Ikhwatal iman. Kemudian di antara perkara yang membinasakan aklu malal yatim. Aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Ini yang keempat ya. Memakan harta anak yatim mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan secara zalim, apa hakikatnya mereka ini? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka ini makan api dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan dinyalakan nanti di hari kiamat kelak. Orang yang hari ini mengurusi urusan anak yatim, saudara-saudariku dimanapun berada, baik Anda yang membuat sebuah lembaga namanya lembaga anak yatim, atau yayasan untuk mengurus anak yatim, nasihat saya adalah yang pertama, bertakwalah engkau kepada Allah. Lakukan itu semua atas dasar iman, bukan dasar keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Harta anak yatim adalah amanah besar yang ada pada Anda. Harta anak yatim wajib disalurkan kepada mereka. Jangan dijadikan kedok atau sebagai bentuk untuk mendapatkan cara mendapatkan harta lalu kemudian Anda makan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, orang-orang yang makan harta anak yatim dengan secara zalim, Anda makan api dalam perut Anda. Anda menyiapkan api itu untuk diri Anda. Anda siapkan neraka itu tempat Anda. Nanti siapkan azab untuk diri Anda. Cari rezeki yang halal. Mengurus anak yatim pekerjaan mulia, Pak. Bagian daripada perintah agama ini. Terpuji. Tapi kemudian ketika harta itu atas nama anak yatim Anda kumpulkan, lalu Anda makan, lalu Anda berikan hanya sebagian kecil kepada mereka, Anda hidup dengan kemewahan, atau Anda numpang hidup dengan harta mereka, ingat, Anda menyiapkan tempat di neraka Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan. Mestinya orang-orang yang mengurusi lembaga-lembaga yatim, yayasan-yayasan yang bergerak dalam pengurusan anak yatim, maka ingat ayat ini. Ambil faedah dari ayat ini, gali. Jangan sampai kita terjerumus masuk kepada kezaliman yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aklu malil yatimi muharram, makan harta anak yatim itu haram. Wa huwa minal kabair, dia merupakan dosa besar. Wa dzalika idza kana zulman am idza kana wali al-yatimi faqiran fayajuzu lahu an ya'kula bil ma'ruf. Andai anda yang mengurusi harta anak yatim diambil secara zalim, ya, maka anda telah menyiapkan api neraka untuk diri anda. Atau orang yang mengurusnya tidak memiliki kemampuan secara khusus, secara ekonomi, maka boleh bagi dia untuk mengurusinya dengan kemudian mengambil secara ma'ruf, dengan bagian yang tidak mengurangi hak anak yatim yang telah diatur dalam Islam. Wa man kana fakiran, Allah katakan falyakul bil ma'ruf, dengan cara yang baik yang bisa menghidupkan kehidupan dia. Tapi tidak boleh diambil secara zalim. Anak yatim diabaikan, dia hidup dengan kemewahan, tidak benar. Perhatian anda kepada anak yatim itu baik, tapi mengambil hak mereka adalah kezaliman. Memperhatikan mereka adalah kemuliaan, tapi menginjak-injak hak mereka itu adalah kehinaan. Apa yang dimaksud dengan al-akl al-muharram di sini? Kullu ma fi itlaf limal yatim wa idha'atih, segala sesuatu yang mengakibatkan binasanya, hilangnya harta anak yatim. walau lam yakun aklan wa innama abra bil akli illa annahu al ghalib. Walaupun secara umum harta anak yatim ini tidak dimakan, tapi kenapa Allah sebutkan makan? Karena secara umum manusia itu menggunakannya untuk makan. Atau semena-mena dengan harta mereka, tidak diurus, tidak diurusi, kemudian diinvestasikan, investasi bodong, kemudian dibelikan ini tapi kemudian untuk dirinya. Walaupun dia tidak makan secara langsung, masuk 100 juta dia makan, bukan begitu. Uang yang ada itu tidak diberikan langsung kepada anak yatim, tapi dipakai untuk hal yang lain, termasuk kepada aklu mal yatim. Maka ikhwafillah, ini perbuatan yang haram, dilarang dalam agama kita yang mulia ini. Ikhwatul iman, perkara yang berikutnya di antara perkara yang membinasakan kita adalah at-tawalli yaumaz zahaf, jadi di mana kita berlari kabur pada hari peperangan, pada hari peperangan. Sebut di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Fatawalli yawmaz zahaf kabiratun minal kabair. Kabur dalam barisan pertempuran itu adalah dosa besar. Al-harbu 'indama taltahimu as-sufuf fil jihad. Dalam keadaan kondisi sedang bersengit pertempuran terjadi, maka dia kabur di dalam jalan Allah, takut mati dan takut ini dan itu, maka ini adalah dosa besar, dan itu adalah khuzlanan lil muslimin wa tad'ifan liquwwatihim. Itu akan menghinakan, melemahkan kaum muslimin dan akan menghinakan kaum muslimin, li'anna al-jihad yajibu 'ala man hadara. Jihad itu wajib bagi orang yang hadir di tengah-tengah pertempuran, tidak boleh kabur. Makanya ketika dia kabur dari barisan kaum muslimin yang sedang melawan musuh, maka itu termasuk faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam, maka dia mendapatkan murka Allah, tempatnya neraka jahannam. Jikalau orang sudah berjihad, dia siap mati, menang dengan syahid, menang dengan mengalahkan kaum lawan, atau mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Pilihannya cuma satu di antara dua. Jika menang, dia membawa kemuliaan dengan membawa kemenangan, maka kalau dia mati syahid pun juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
hal yang juga menjadi perkara yang membinasakan, qasful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik, wanita yang jauh dari keburukan, wanita yang tidak tahu yang namanya maksiat, tapi dituduh dia melakukan. Ini bukan perkara ringan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, wanita yang terhormat, wanita yang jauh daripada kemaksiatan, maka wanita-wanita yang dituduh ini dan orang yang menuduhnya terlaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Ikhwatal iman rahimakumullah, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik, kalau dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka dijilid orang itu 80 kali jilid. Bayangkan, menuduh wanita berzina itu tidak mudah. Mesti ada saksi 4 orang. Yakin mereka melihat apa yang dilakukan olehnya. Kalau tidak bisa melakukan itu, maka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, jilid dia sebanyak 80 kali. Menuduh orang berzina, melakukan hal-hal yang tercela, itu bukan perkara ringan. Maka lisan kita mesti dijaga baik-baik. Jangan mudah kita untuk mengatakannya. Ikhwatal iman rahimakumullah, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ya, orang-orang yang menuduh laki-laki dan perempuan dari apa yang tidak mereka lakukan, maka sungguh dia telah membawa dosa atau tuduhan dusta, dan kemudian bagi mereka dosa yang jelas. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka ikhwatal iman, sekali lagi, lisan mesti dijaga. Melakukan perbuatan menuduh wanita baik dengan menuduhkan sesuatu yang tercela, itu adalah dosa dari dosa besar. Man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi al-hadd yaumal qiyamah illa yakuna kama qala. Ya, orang-orang yang menuduh budaknya, ini budak ya berzina, maka di hari kiamat kelak akan ditegakkan had atasnya, ya, terhadap apa yang ia katakan. Kalau itu tidak benar, fayajibu al muslim, maka wajib bagi setiap muslim ayahfadha lisanahu min qadfi ahli iman, agar bisa menjaga lisannya dari menuduh orang-orang beriman, minal mu'minin, dari menuduh kaum laki-laki beriman, wal mu'minat, dan menuduh wanita-wanita beriman. Fal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa mukmin itu sesungguhnya? Mukmin itu adalah, atau muslim itu adalah muslim yang orang lain selamat dari lisannya. Muslim itu menjaga lisan, orang lain selamat dari lisannya. Tidak mudah mencela, menuduh, menghina, merendahkan, mencaci maki orang. Itu muslim. Muslim itu selalu menjaga lisannya. Maka jaga lisan kita. Mari kita berusaha berjuang bersama untuk menjadi orang-orang yang selalu bicara yang baik-baik. Jika kita tidak tahu data tentang sesuatu, lebih baik diam, sehingga kita tidak terjerumus masuk ke dalam kubang tuduhan yang itu berakibat dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan jaga kaum muslimin secara umum, anak-anak keturunan kita, dari lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab, dari lisan-lisan yang selalu mengguncang kebaikan atau mengguncang kedamaian, yang selalu merusak perdamaian, kenyamanan, ketentraman di antara kaum muslimin. Jaga lisan adalah perkara yang mulia. Bahkan Nabi SAW memberikan sebuah kalimat jaminan, mayyatman lima baina lihyaihi wa baina fakhidhaihi adman lahul jannah. Yang menjaga lisan, yang menjaga kemaluan, aku jamin baginya surga, kata Nabi SAW. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menjaga lisan kita dan menjaga segala kehormatan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.